Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya sahib-sahib mimbar tub dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga tidak ada kekurangan suatu apapun ya. Nah, alhamdulillah ya, semoga Allah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan juga nikmat ya akal yang sehat untuk berpikir. Jangan seperti ya relawan dari Presiden Jokowi ya yang ngamuk-ngamuk ya dan kemudian melaporkan ya saudara Rocky Gerung ya ke Barreskrim Polri karena dalam pidatonya ya di hadapan KSPSI ya Aliansi Aksi Sejuta Buruh ya yang akan nanti melaksanakan aksi demo sejuta buruh se-Jabodetabek ya, bahkan ditambah Bandung, bahkan intinya Jawa Barat, DKI Raya, Banten, itu semua buruh akan dikerahkan ya, akan dalam satu aliansi namanya Aliansi Aksi Sejuta Buruh tanggal 10 Agustus nanti untuk ya segera mencabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memang benar-benar mempermainkan buruh ya. Dalam salah satu pidatonya di acara konsolidasi buruh tersebut ya, Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi ya, dalam tanda kutip ya, dengan kritikannya ya, menyebut dengan kata bajingan dan juga tolol ya. Namun sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh lagi ya, kata bajingan sendiri itu punya makna peyoratif ya, karena bajingan sendiri itu merupakan sebutan ya bagi penarik pedati ya, penarik gerobak yang ditariknya pakai sapi itu disebutnya bajingan ya. Tapi kemudian memang ada peyoratif ya atau perubahan makna kata yang kemudian bajingan itu disebut untuk kata-kata yang umpatan ya terhadap sesuatu yang mengesalkan ya, seseorang yang kemudian misalkan mengumpat kepada seorang itu dengan sebutan seperti itu ya. Dan kemudian memang akhirnya laporan tersebut itu ditolak oleh Barreskrim Polri dan semua pengamat juga setuju ya, karena delik ya dari ini semua adalah delik aduan yang seharusnya presiden langsung ya, jika merasa dirugikan dia harus melaporkan secara langsung, baik dia secara langsung melaporkan atau lewat kuasa hukumnya ya. Sedangkan relawan ini yang jumlahnya banyak ini, dia punya kuasa apa kecuali para relawan ini mendapatkan surat kuasa dari Presiden Jokowi untuk melaporkan saudara Rocky Gerung ya. Dan Rocky Gerung sendiri juga sudah belak-belakan ya, dia sudah berkali-kali diperiksa oleh Barreskrim Polri yang mengatakan bahwa kritikannya itu kritikan kepada jabatan publik presiden yang menempel pada Pak Jokowi sebagai presiden ya, bukan kemudian pribadi Pak Jokowi ya, tapi kritikannya itu pada jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Itulah yang kemudian disalahartikan ya, semuanya ya terkait kritikan apa semua dilaporkan dan akhirnya ya kita lihat ya, Benny Ramdhani lah, kemudian dari kuasa hukum kumpulan para relawan ini Ferry Manulung ya, makanya ditolak juga ini ya, ngakak ya. Memang karena mereka tidak berpikir jernih dengan akalnya ya, semua mereka itu hanya ahli menjilat ya. Jelas ya, dari laporan ini menandakan para relawan itu hanya hobi menjilat ya, hobi cari muka kepada Presiden Jokowi ya. Untuk apa coba mereka kemudian melaporkan ya, walaupun memang sepertinya Barreskrim juga mungkin berpikir bijak ya, daripada kemudian memproses laporan para relawan ini dan kemudian memanggil Rocky Gerung yang pasti jelas akan membuat rezim semakin terpojok. Sedangkan sebentar lagi ya Pilpres akan dilaksanakan ya, pendaftaran Capres dan Cawapres akan segera dibuka nanti di 19 Oktober ya, artinya kurang lebih Agustus, September, Oktober ya, 2 bulan lebih lah ya, 2,5 bulan lagi pendaftaran akan segera dibuka ya. Dan sekarang juga peta koalisi semakin menyempit ya, dan para capres juga sebenarnya sudah ancang-ancang ya, sudah mulai pendekatan secara intens terhadap calon-calon yang orang-orang yang akan dijadikan sebagai cawapres ya. Walaupun tadi ya semuanya masih wait and see ya. Dan Presiden Jokowi sendiri sebenarnya juga masih bingung ya, ingin segera menyatukan ya dua kekuatan orang-orang yang ada di bawahnya, yakni Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ya. Kayaknya Presiden Jokowi masalah ijazah palsu saja Presiden Jokowi sudah bonyok ya, karena sampai sekarang, sampai kemudian putusan terhadap Bambang Tri Mulyono dan juga Gus Nur ya, sampai kemudian tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang itu ijazah aslinya tidak pernah ditunjukkan ya, hanya
JPU hanya membawa fotokopian dari ijazah Presiden Jokowi. Ya, itu yang kemudian membuat pertanyaan ya, sampai kemudian berita bohong juga tidak terbukti ya, karena ini ijazah yang aslinya tidak pernah nampak. Ya, itu hanya yang beredar ya. Di media kan juga memang kopian ya, jadi fotokopian yang sudah legalisir. Ya, jadi sampai saat ini pun, sampai kemudian tingkat banding pun ya, masalah ijazah palsu pun masyarakat masih belum percaya tentang keaslian ijazah Presiden Jokowi. Ya, sekarang mau ditambah oleh para relawan ya, mau menyerang Rocky Gerung ya. Ini jelas-jelas mereka ini hanya hobi menjilat ya, dan akhirnya untung lapor ditolak ya oleh Barreskrim, karena memang ini deliknya delik aduan ya. Jika Presiden Jokowi merasa dirugikan, dia harus melaporkan langsung ke Barreskrim Polri, baik dirinya langsung datang ke Barreskrim Polri mengadukan ya, kalau dianggap itu sebuah pelecehan atau penghinaan terhadap dirinya, terhadap pribadinya, itu boleh langsung melapor langsung atau lewat kuasa hukumnya. Sama seperti yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ya, dalam podcastnya tentang tambang di Intan Jaya, tentang operasi militer yang kemudian dikatakan melibatkan Lord Luhut. Ya, memang kalau Fathia dan Haris Azhar itu memang menyebut Luhut secara langsung, tidak jabatan yang melekat padanya, yakni Menko Maritim dan Investasi. Ya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, tapi tadi malah menyebut nama. Inilah yang kemudian LBP ya, dengan gagah berani dia melaporkan langsung Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, dan bahkan dia akhirnya datang juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kalau nggak salah ya, Negeri Jakarta Timur, untuk menjadi saksi di persidangan Haris dan Fathia, walaupun sempat kucing-kucingan juga ya, mulai dari pemeriksaan di Barreskrim yang ketika Fathia dan Haris Azhar bisa hadir, Luhut nggak bisa hadir. Ketika Luhut bisa hadir, Fathia dan Haris Azhar nggak bisa hadir. Kucing-kucingan ya. Akhirnya sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan masuk ke persidangan. Dan sepertinya di persidangan pun Pak Luhut ini acap kali ya, tidak mau hadir sebagai saksi ya. Ketika itu dia mengatakan sedang ada tugas ke luar negeri. Ternyata di Instagram Kementerian Keuangan dia terlihat dia sedang berkumpul di Kementerian Keuangan bersama menteri-menteri yang lain dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di situ nampang foto Luhut Binsar Panjaitan. Lah, katanya ke luar negeri. Ya, itu kan ada kebohongan juga di situ. Tapi penting yang jelas memang di tahun politik ini kita juga laporan ya dari para relawan Jokowi itu bisa jadi menjadi indikator kesaktian mereka sudah mulai luntur ya. Sepertinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, yang setiap sesuatu yang dianggap menghina Presiden Jokowi itu laporannya langsung bersifat cepat ya, dan masif ya, masif yang melaporkan, kemudian Polri langsung bergerak cepat ya, tanpa pandang bulu. Kita masih ingat bagaimana kasus yang menimpa Bang Ali Baharsyah misalnya ya. Bang Ali Baharsyah ini kan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi tentang PSBB ya, atau apalah namanya ya, tentang pembatasan social distancing lah, yang sebenarnya ya ujung-ujungnya lockdown, tapi nggak mau mengurus hajat hidup orang yang di lockdown itu ya. Jadi silahkan cari makan masing-masing, tapi di lockdown ya, dibatasi. Ya, akhirnya kemudian kebijakan itu dikritik. Memang pada waktu itu Bang Ali Baharsyah juga menyebut kata-kata yang memang kemudian dianggap menghina, walaupun kemudian ternyata setelah di persidangan bukan itu yang kemudian disidangkan, bukan kata-kata itu, walaupun ya jadi pintu masuknya itu, tapi yang kemudian yang dipersoalkan adalah video-videonya tentang pembahasan masalah khilafah lah, kemudian masalah kritiknya terhadap tenaga kerja asing, terutama yang dari China, yang kemudian malah dipersoalkan, tapi pintu masuknya dari kritikan tentang Presiden Jokowi itu yang kemudian ditangani oleh Barreskrim Polri ya. Dan kali ini Barreskrim Polri menolak ya laporan dari relawan Presiden Jokowi ini. Ada Barajp ya, ada kurang lebih, kalau kita lihat list daftar para relawan itu lebih dari 20 ya. Itu herannya, itu dari 2014, 2019 mau ngapain lagi tuh relawan masih ada ya. Emang Presiden Jokowi 2024 itu dia masih mau maju lagi sebagai cawapres? Kan enggak juga, enggak bisa ya. Sebenarnya kalau menurut catatan itu ya, dia bisa juga ya, dari dari presiden ya turun jabatan jadi wapres itu bisa, tapi kan secara politik ya, secara etika politik ya enggak
malu lah ya, walaupun sebenarnya bisa, tapi kemudian kalau nggak salah ditolak oleh MK deh, yang misalkan presiden kemudian mencalonkan diri sebagai wapres itu nggak bisa ya. Dan tadi ya, sebenarnya Presiden Jokowi sedang sibuk ya mencari siapa yang akan ya melanjutkan kekuasaannya, yang dia memastikan harus orang terdekatnya yang bisa melindunginya ya. Akhirnya kemudian laporan dari ya para relawannya ditolak oleh Barreskrim Polri. Dan sepertinya para relawan juga keliru ya jika kemudian mau melaporkan Rocky Gerung ya, karena Rocky Gerung itu intelektual ya, dia sudah berkali-kali diperiksa oleh Barreskrim ya, dan tidak pernah kena ya, karena memang yang dia kritik itu kebijakan, yang dia kritik itu jabatan publiknya ya, bukan kemudian pribadi Pak Jokowi atau kemudian menghina ya Pak Jokowi secara fisik dan lain sebagainya, tidak, tapi jabatan publiknya sebagai presiden ya. Presiden kan jabatan publik ya, ya intinya itu ya. Dan tadi ya, sebenarnya kata bajingan itu tadi ya, kalau kita lihat bahasa Indonesia kan ada makna peyoratif ya. Sebenarnya kata aslinya itu bajingan itu tuh penarik pedati ya, penarik pedati atau penarik gerobak yang ditarik oleh sapi ya, itu yang mengendalikan namanya bajingan ya. Kemudian kata sontoloyo ya, kota sontoloyo itu juga sebenarnya itu pengangon apa sih, penggembala bebek ya, ngangon, yang tukang ngangon bebek itu namanya sontoloyo ya. Tapi kan kemudian di makna peyoratif, sontoloyo itu menjadi sesuatu umpatan atau kekesalan yang kemudian ketika dikatakan oleh seseorang yang kita tuh kesal kepada orang itu ya. Nah, tapi ini kata aslinya itu ya bukan itu, ini namanya makna peyoratif ya, atau pergeseran makna. Nah, tapi apapun itu, yang jelas kita apresiasi Barreskrim Polri ya. Sekarang kabar eskrimnya Pak Komjen Wahyu Widada. Ini kayaknya bukan orang Solo nih, kayaknya bukan huruf O, waktu Widada. Mungkin orang Pantura ini ya, yang tidak suka melafalkan huruf O. Jadi kan kalau orang Ngapak dengan orang Jawa yang bagian selatan ya, antara Jogja dan Solo, itu bedanya itu di kosakata ketika melafalkan huruf itu O dan A ya. Kalau orang Ngapak itu lebih suka huruf A. Apa itu ya, kalau orang Solo ya, dari Jogja itu O ya, lebih O, konsonan O. Ya ini juga apa namanya, kita apresiasi juga Barreskrim akhirnya menolak laporan dari relawan Presiden Jokowi, walaupun kemudian Ferry Manulung ya selaku kuasa hukum dari para kumpulan para relawan ini mengatakan laporannya menjadi aduan masyarakat yang apa namanya, yang bisa saja nanti diproses oleh Barreskrim Polri. Tapi apapun itu, yang jelas ini menjadi indikator kesaktian dari dari kesaktian dari para relawan itu sepertinya sudah mulai menurun, atau juga memang energi politik sepertinya kalau dialihkan ke situ sia-sia belaka ya, karena nanti akan kemudian merugikan Presiden Jokowi sendiri ya. Kemudian akhirnya tadi lebih pada fokus pagelaran ya, Pilpres yang semakin dekat, yang juga sekarang sudah mulai mengerucut pada pemilihan siapa cawapres dari masing-masing capres, yang kemudian tadi apalagi juga rezim sekarang menghadapi berbagai tuduhan ya, misalkan mengobok-obok Golkar ya dengan jalan musyawarah luar biasa untuk menggoyang atau menggeser Erlangga Hartarto dari posisi ketua umum ya, yang akhirnya kemudian ditolak oleh para pimpinan Golkar ya. Kemarin juga tanggal 30 Juli 2023 seluruh pimpinan DPD Golkar seluruh Indonesia dari 38 provinsi hadir semua di Nusa Dua Bali ya, bersama Erlangga Hartarto, dan menolak ya diadakannya munaslup di Partai Golkar karena mereka sedang menghadapi fokus ya Pileg dan Pilpres 2024 ya. Dan bravo lah ya untuk Rocky Gerung yang akhirnya tetap apa namanya, tetap kritis ya. Bahkan Rocky Gerung ini kan dia hampir ya dikasih ya bintang kehormatan Mahaputra ya, yang kemudian ditolak langsung ya, karena takut dirinya seperti Fahri Hamzah dan juga Fadlizon ya, setelah dikasih bintang oleh presiden kritikannya menurun ya, kritikannya hilang. Dan sebenarnya Rocky Gerung itu tahu ya, dia tidak mempan ya dikasih embel-embel bintang kehormatan dan lain sebagainya. Bravo, kita lihat apakah ya laporan dari setelah ditolak ya, para relawan Presiden Jokowi ini akan terus bergerak ya untuk membawa Rocky Gerung ke meja hijau, atau kemudian berhenti
Kita lihat bagaimana kesaktian dari para relawan Jokowi ini. Kita lihat episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.